Kamu bilang hidupmu hancur. Oke, tapi jujur deh, kamu beneran mau bangkit atau kamu cuma pengen dikasihani? Karena kalau kamu cuma nyari alasan buat nyerah, video ini bukan buat kamu. Tapi kalau kamu capek jadi korban dan siap ngelakuin hal yang gak enak tapi perlu, maka tonton video ini sampai habis. Karena yang bikin orang gagal bangkit bukan nasib, tapi cara berpikirnya yang salah. Klik like, subscribe, dan siap-siap karena ini bukan motivasi manis. Ini tamparan logis biar hidup kamu jalan lagi. Pernah nggak kamu merasa hidupmu sudah benar-benar hancur? Seolah semua yang kamu bangun runtuh dalam sekejap, pekerjaan hilang, hubungan gagal, atau harapan lenyap begitu saja. Lalu kamu lihat orang lain bisa bangkit dan sukses lagi dan kamu berpikir, mereka mah beruntung. Tapi apa benar bangkit itu cuma soal keberuntungan? The Psychology of Money bilang bahwa keberuntungan memang ada, tapi yang lebih penting adalah pola dan keputusan kecil yang diambil tiap hari. Jadi, bukan hidupmu yang terlalu rusak, mungkin kamu cuma belum tahu cara memulainya lagi. Bayangkan kalau hidup itu seperti permainan catur. Kadang kita salah langkah, dan itu bikin posisi kita berantakan. Tapi permainan belum selesai sampai kita menyerah, kan? Sama halnya dengan hidup. Ketika kamu merasa semua hancur, itu justru bisa jadi momen terbaik untuk merancang ulang strategi. Bukan dengan langkah besar dan dramatis, tapi dengan memahami satu hal penting, bahwa kamu masih punya pilihan. Ketika kamu mulai berpikir, saya masih bisa berbuat sesuatu, disitulah titik awalmu dimulai. Banyak orang yang sekarang sukses, dulunya juga pernah jatuh di titik terendah. Bedanya, mereka tidak berhenti di situ. Mereka memanfaatkan kehancuran sebagai bahan bakar untuk membangun ulang hidup mereka dengan cara yang lebih bijak. Inilah yang jarang disadari orang, bahwa justru dari reruntuhan, kita bisa membangun sesuatu yang jauh lebih kuat. Kamu mungkin tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kamu bisa mengubah arah ke depan. Dan siapa tahu, kehancuran ini sebenarnya adalah undangan dari hidup untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Banyak orang yang ingin bangkit dari keterpurukan mencoba melakukan perubahan besar secara tiba-tiba. Misalnya, dari nggak pernah olahraga, langsung pengen lari 10 km tiap hari. Dari nggak pernah baca buku, langsung target 1 buku per minggu. Hasilnya, kelelahan, frustrasi, dan akhirnya menyerah. James Clear dalam Atomic Habits bilang, perubahan kecil seringkali tampak tidak berarti di saat itu, tapi seiring waktu itu bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi, bukan perubahan besar yang kamu butuhkan, tapi perubahan kecil yang konsisten. Ketika kamu mulai dari hal-hal sederhana, seperti bangun lebih pagi 5 menit, menulis 1 kalimat jurnal per hari, atau menabung 100.000 per minggu, maka kamu sedang membentuk fondasi yang kuat. Clear menjelaskan bahwa kebiasaan adalah bunga rampai dari bukti bahwa kamu adalah tipe orang seperti apa. Dengan kata lain, setiap kebiasaan kecil yang kamu lakukan adalah bukti bahwa kamu sedang berubah menjadi seseorang yang disiplin, tangguh, dan penuh arah. Inilah rahasia kenapa banyak orang yang berhasil membangun kembali hidupnya. Karena mereka sabar membentuk identitas baru lewat rutinitas kecil. Perubahan besar itu menggoda. Ia menjanjikan hasil cepat, tapi menyembunyikan jebakan, kelelahan mental dan rasa gagal ketika target tidak tercapai. Sementara perubahan kecil memberi kamu waktu untuk menyesuaikan diri, membentuk otot disiplin, dan membuat kemajuan yang mungkin tak terlihat di awal, tapi kokoh di akhir. Seperti kata Clear, kita tidak naik ke level tujuan kita jatuh ke level sistem kita. Maka jangan buru-buru.
Kalau kamu ingin bangkit untuk jangka panjang, kuncinya adalah sistem yang kamu bentuk, bukan target besar yang hanya menggebu di awal. Kita sering bicara soal bangkit, tapi lupa ada dua hal yang sangat merusak fondasi hidup, pornografi dan judi. Keduanya mencuri waktu, konsentrasi, dan bahkan rasa percaya diri. Kamu mungkin berpikir itu cuma kebiasaan buruk kecil, padahal mereka membentuk sistem harianmu yang rusak. James Clear mengatakan, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Kalau sistem hidupmu diisi dengan kebiasaan yang membuat otak tumpul dan hati kosong, bagaimana kamu mau bangkit? Yang berbahaya dari pornografi adalah sifatnya yang adiktif. Ia mengubah cara kerja otak dalam memberi penghargaan. Sama halnya dengan judi, yang membuatmu berharap untung cepat tapi menguras tabungan dan mengajarkan pola pikir instan. James Clear menekankan pentingnya environment design, yaitu mengatur lingkungan agar mendukung kebiasaan baik. Kalau kamu masih menyimpan akses ke konten destruktif atau aplikasi judi, kamu sedang menjebak dirimu sendiri. Lingkungan harus jadi pelindung, bukan pemicu kehancuran. Solusi awalnya bukan langsung jadi orang suci, tapi mengubah akses. Hapus aplikasi, batasi koneksi, isi hari dengan aktivitas yang membangun. Ketika kamu memutus rantai kebiasaan buruk itu, kamu memberi ruang untuk pertumbuhan. Clear bilang, "Every action you take is a vote for the type of person you wish to become." Jadi, setiap kali kamu menolak godaan judi atau pornografi, kamu sedang memilih untuk jadi versi terbaik dari dirimu. Dan itulah langkah penting menuju kebangkitan sejati. Salah satu penghambat terbesar dalam proses bangkit adalah sikap keras kepala. Tidak mau melihat kenyataan bahwa cara hidup yang lama sudah tidak berhasil. Banyak orang terlalu percaya diri pada pola lama, padahal hidup terus berubah. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menulis, "Things that have never happened before happen all the time." Artinya, hidup tak bisa ditebak dan butuh fleksibilitas. Kalau kamu bersikeras mempertahankan kebiasaan lama, kamu sedang menolak peluang untuk keluar dari kehancuran. Selain itu, zona nyaman yang kamu kira aman justru bisa jadi zona neraka. Kamu merasa tenang karena tak ada tantangan, tapi diam-diam kehilangan arah dan semangat hidup. James Clear menyebut kebiasaan buruk sering terasa nyaman karena familiar, tapi efek jangka panjangnya sangat merugikan. Maka penting untuk menyadari bahwa nyaman bukan berarti baik. Jika kamu terus menghindari rasa tidak enak dari perubahan, kamu akan terjebak dalam kebiasaan yang membuatmu stagnan atau bahkan makin terpuruk. Banyak juga yang pasrah dan berkata, "Ini sudah nasib saya." Padahal menyerah adalah bentuk lain dari kemalasan yang tersamar. Kamu memang tidak bisa mengontrol semua hal, tapi kamu bisa memilih responsmu. Seperti kata Clear, "The most practical way to change who you are is to change what you do." Jangan biarkan zona nyaman dan keras kepalamu menunda perubahan. Bangkit itu butuh keberanian untuk berkata, "Saya tidak tahu semua jawaban, tapi saya siap belajar dan berubah." Banyak orang ingin bangkit, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Padahal jawabannya sederhana. Sadari dulu apa akar masalahmu. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya bikin hidupku hancur? Apakah itu kebiasaan, pola pikir, atau lingkungan? Setelah sadar, langkah selanjutnya adalah menuliskan tujuanmu. Jangan hanya menyimpannya di kepala karena pikiran kita mudah berubah-ubah. Seperti kata James Clear, "Goals are good for setting a direction, but systems are best for making progress." Menulis tujuan bukan soal mimpi besar, tapi arah agar kamu tidak lagi berjalan tanpa tujuan. Setelah tujuanmu jelas, rinci waktunya. Apa yang ingin kamu capai dalam sebulan, dalam setahun,
dalam 5 atau 10 tahun ke depan, ketika kamu punya target waktu, kamu jadi lebih fokus dan tidak mudah tergoda untuk menyerah. Tapi hati-hati jangan hanya menulis tujuan besar. Pecah jadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan mulai besok. Misalnya, mulai membaca 5 halaman buku per hari atau menabung Rp10.000 setiap kali kamu ingin jajan. Ini bukan soal kecepatan, tapi arah dan konsistensi. Morgan Housel dalam The Psychology of Money mengatakan bahwa banyak orang gagal bukan karena tidak tahu cara sukses, tapi karena mereka tidak menetapkan ekspektasi yang realistis. Ia bilang, doing well with money has a little to do with how smart you are and a lot to do with how you behave. Begitu pula dalam hidup, bukan soal seberapa pintar kamu, tapi seberapa bijak dan tekun kamu melangkah. Menuliskan tujuan adalah sinyal kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak ingin jadi korban hidupmu, tapi arsiteknya. Banyak orang menetapkan target besar. Saya ingin kaya, saya mau sukses, saya ingin hidup tenang. Tapi mereka lupa target tanpa sistem adalah harapan kosong. James Clear menulis, "You do not rise to the level of your goals. You fall to the level of your systems." Artinya, meskipun tujuanmu tinggi, kamu hanya akan sejauh sistem harianmu. Kalau kamu masih bangun siang, mager dan menunda-nunda, jangan harap tujuan itu bisa tercapai. Maka yang kamu butuhkan bukan hanya target, tapi kebiasaan harian yang mengarah ke target itu. Sistem itu seperti jalur kereta yang kamu susun sendiri. Mau ke stasiun manapun, yang penting relnya harus jelas dan kuat. Misalnya, kamu ingin punya bisnis 2 tahun lagi. Sistemnya bisa dimulai dari belajar 30 menit tiap hari, mencatat ide bisnis, membangun jaringan, dan menabung modal sedikit demi sedikit. Morgan Housel bilang, controlling your time is the highest dividend money pays. Jadi, membangun sistem juga soal bagaimana kamu mengatur waktu dan fokusmu, bukan cuma soal hasil akhirnya. Perlu kamu ingat, sistem membuat hidupmu tetap berjalan meski kamu sedang tidak termotivasi. Di saat kamu sedang lelah, bingung, atau tidak yakin, sistem tetap menjaga kamu di jalur yang benar. Disiplin adalah bagian dari sistem. Clear menyebutkan bahwa sistem yang sederhana tapi dilakukan konsisten jauh lebih kuat daripada strategi rumit yang tidak pernah dijalankan. Maka, daripada sibuk mimpi besar, mulai bangun sistem kecil hari ini. Karena sistem itulah yang akan membawamu ke masa depan yang kamu inginkan. Motivasi memang penting, tapi ia seperti angin, datang dan pergi. Hari ini kamu semangat setelah nonton video inspiratif, tapi besok semangat itu bisa hilang hanya karena bangun kesiangan atau dapat kabar buruk. Maka, jangan terlalu bergantung pada motivasi. James Clear menulis, "Motivation is overrated. Environment often matters more." Kalau kamu hanya menunggu saat semangat datang, kamu akan jalan di tempat. Yang kamu butuhkan adalah disiplin, rutinitas yang tetap berjalan meski kamu sedang tidak termotivasi. Disiplin bukan soal menyiksa diri, tapi soal menciptakan kejelasan. Ia memberi struktur pada hidup yang sebelumnya kacau. Tapi disiplin sejati tidak lahir dari paksaan, melainkan dari perubahan identitas. Clear menyebut ini sebagai identity-based habits. Contohnya, jangan hanya berkata, "Saya ingin membaca lebih banyak buku," tapi tanamkan keyakinan bahwa saya adalah pembelajar. Ketika kamu mengubah cara pandang tentang siapa dirimu, maka tindakan-tindakan kecilmu akan ikut berubah. Setiap kebiasaan kecil adalah bukti siapa dirimu. Clear bilang, "Every action you take is a vote for the type of person you wish to become." Jadi kalau kamu terus bertindak seperti orang yang disiplin, bangun pagi, membaca, menabung, kamu sedang membentuk identitas baru.
Identitas ini akan memperkuat disiplin, dan disiplin akan mengantarmu keluar dari kehancuran hidup. Karena pada akhirnya, bukan motivasi yang membuat seseorang sukses, tapi kebiasaan sehari-hari yang dibangun dari siapa dia percaya dirinya. Kita sering mengira orang sukses itu karena keberuntungan, tapi Morgan Housel dalam The Psychology of Money membongkar mitos ini. Luck and risk are siblings. Both are real, both are hard to identify, and both are outside of our control. Ya, keberuntungan itu nyata, tapi bukan sesuatu yang bisa kamu tunggu. Yang bisa kamu lakukan adalah membangun daya tahan, kesanggupan untuk tetap berjalan meski berkali-kali jatuh. Karena justru itulah yang membedakan mereka yang berhasil dan yang menyerah di tengah jalan. Daya tahan berarti kamu tetap melangkah meski tidak melihat hasil langsung. Itu artinya kamu bersedia untuk gagal, lalu bangkit lagi, dan lagi. Morgan Housel menyebut ini sebagai kekuatan dari long-term consistency. Orang-orang yang hebat bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang tahu cara berdamai dengan kegagalan dan terus mencoba. Mereka tidak mengandalkan keajaiban atau waktu yang tepat, tapi membuat keputusan-keputusan kecil yang benar setiap hari, tanpa henti. Kemenangan sejati dalam hidup bukan saat kamu tidak pernah jatuh, tapi ketika kamu selalu memilih untuk bangkit. Seperti kata Nelson Mandela yang juga dikutip dalam videomu. Saya tidak pernah kalah. I either win or learn. Jadi, kalau hari ini kamu merasa hidupmu hancur, ingatlah, kamu tidak sendirian dan kamu belum selesai. Justru dari tempat inilah cerita besar bisa dimulai. Jangan menyerah, jangan berhenti. Jadilah bagian dari 8% orang yang berani bangkit dan buktikan bahwa kehancuran bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitan yang luar biasa.